Assalamualaikum, para pecinta jejak beksi yang makin bertambah berkah. Kali ini jejak beksi akan mengulas tentang perguruan besar silat Raja Wali Putih. Perguruan pencak silat Raja Wali Putih, yang jejak beksi kutip dari FB Sandalku Pedot, diyakini bersumber dari salah satu aliran silat tradisional. Aliran silat yang dikenal dengan nama silat pukul 7. Menurut cerita dari Mahaguru R. Suhanda, silat pukul 7 ini berasal dari Kampung Kukup, daerah Muar di Malaka, Malaysia. Silat yang diciptakan oleh seorang pendekar bernama Ahmad, atau lebih dikenal dengan nama Cekgu Mat Padang. Pada suatu ketika, berangkatlah dari Seipinyo, seorang pendekar yang bernama Muhammad Yasin, yang adalah murid dari Pu Chao, master kungfu dari China ke Muara. Pendekar Muhammad Yasin bertemu dengan Cekgu Mat Padang, dengan maksud untuk mempelajari ilmu silat. Muhammad Yasin berkata kepada Cekgu Mat Padang, bahwa dia datang untuk mencari emas dan bukan tembaga. Mendengar perkataan tersebut, Cekgu Mat Padang segera memanggil muridnya bernama Badil, guna menunjukkan kehebatan silat pukul 7. Akhirnya, Badil dan Muhammad Yasin pun beradu jurus. Kenyataannya, Muhammad Yasin kalah, bahkan cedera oleh kehebatan silat pukul 7 yang diperagakan oleh pendekar Badil. Sehingga akhirnya, pendekar Muhammad Yasin belajar ilmu silat dengan Cekgu Mat Padang. Bahkan, sampai membangun rumah di Pinang Selat Malaka. Pulang ke Seipinyo, pendekar Muhammad Yasin kembali bertanding dengan pendekar Abdul Muthalib bin Haji Muhammad Saleh, yang berasal dari daerah Purun. Pendekar Muhammad Yasin menang dalam ilmu silat, tetapi mengakui kalah dalam hal ilmu batin dengan pendekar Abdul Muthalib. Akhirnya, kedua pendekar tersebut setuju untuk saling bertukar kelebihan ilmu masing-masing. Dari pertukaran ilmu tersebut terciptalah apa yang disebut Sendeng Pukul 7, turunan dari silat pukul 7 Cekgu Mat Padang. Silat Sendeng Pukul 7 ini akhirnya berkembang dengan pesat di Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainnya, seperti di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan di kota lain, seperti di Garut, Surabaya, bahkan sampai negeri Belanda. Perguruan silat Raja Wali Putih banyak menghasilkan pendekar-pendekar silat yang terkenal. Dalam perkembangan silat Sendeng Pukul 7 sebagaimana silat-silat tradisional lainnya, banyak mengalami distorsi dari bias penyimpangan dalam keasliannya, terutama dalam keseragaman teknik dan bentuk dasar gerakannya. Hal ini mungkin disebabkan cara pengajaran yang masih cenderung bersifat rahasia, dan belum dilakukan metode pengajaran yang sistematis serta terukur. Mahaguru R. Suhanda menghaturkan salam takzim selaku Mahaguru Perguruan Silat Raja Wali Putih, saat mengawali cerita sejarah Raja Wali Putih, yang berkat perjuangannya dan para sesepuh di Perguruan Silat Raja Wali Putih untuk mengembangkan sayap Raja Wali Putih di bumi Kalimantan Barat. Perguruan ini sekarang sudah berkembang pesat, dan menyebar sampai ke daerah dan kota lainnya. Pada tahun 1970, Mahaguru R. Suhanda, Usman Umar, R. Suryadi, Endang Sobur, Maman Kahar, M. Said Senol, Aca Aming, dan lainnya mendirikan perguruan silat yang diberi nama Raja Wali Putih. Sesuai dengan namanya, perguruan silat Raja Wali Putih menggunakan simbol atau lambang burung Raja Wali Putih. Raja Wali itu melambangkan kesetiaan dan kejujuran. Juga setiap anggotanya menjadi insan yang dapat dipercaya. Di samping tabah dan sabar, juga mempunyai sifat pantang menyerah, penuh keberanian, kewaspadaan, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan tentu saja, para pendekar Raja Wali Putih itu harus tawadu dan berakhlak mulia. Nah, para sobat jejak beksi, itulah sekelumit kisah silat Raja Wali Putih. Dalam kesempatan ini, kita doakan agar para pelestari budaya Nusantara dan pembuat video dokumentasi silat Raja Wali Putih mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Wassalam.